Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ayu, hari ini masih diberi kesehatan. Semoga Bu Ayu juga hari ini masih tetap sehat dan semangat untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih Bu Eni. Mohon izin Bu Eni, saya mendapatkan tugas CGP Angkatan 10 untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Eni. Dan Bu Eni di sini selaku Kepala SD Negeri Gondorio II terkait pengalaman Bu Eni selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral dalam sebuah kasus yang dialami oleh peserta didik selama ini. Bagaimana Bu Eni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah SD Negeri Gondorio II yang Bu Eni pimpin selama ini? Ya, terima kasih Bu Ayu. Pada hal pengambilan keputusan ketika saya menghadapi masalah atau kasus, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tadi melanggar hukum, maka jika masih bisa dikatakan benar lawan salah atau kita sebut sebagai bujukan moral. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Kemudian dengan cara yang akan saya tempuh yaitu menganalisis apakah keputusan yang akan saya ambil antara benar lawan benar, benar lawan salah, atau bujukan moral, apakah benar lawan benar atau dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan bujukan benar, bujukan moral antara benar lawan salah. Begitu Bu Ayu. Terima kasih Bu Eni. Kemudian Bu Eni, bagaimana Bu Eni menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri Gondorio II ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya lakukan dengan kasus yang Bu Ayu katakan tadi, bahwa saya akan melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya akan menimbang secara matang mana yang paling benar dan bagaimana keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, atau dengan kata lain, keputusan yang saya ambil tadi tidak merugikan pihak sama sekali, begitu. Jadi agar tidak merugikan banyak pihak atau salah satu pihak saja. Kemudian Bu Eni langkah-langkahnya itu, prosedur seperti apa yang bisa Bu Eni lakukan selama ini? Untuk mengatasi agar tidak terjadi merugikan salah satu pihak, maka saya akan menempuh langkah-langkah antara lain, yaitu yang pertama menentukan dulu penyebab permasalahannya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Yang ketiga, menanyakan kepada orang-orang yang ada di dekatnya atau lingkungan terdekat dari anak yang mengalami kasus tadi. Yang keempat, berdiskusi dengan warga sekolah. Yang kelima, membuat beberapa solusi keputusan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, saya menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum saya memutuskan untuk mengambil solusi dari pemecahan masalah tersebut. Luar biasa sekali nggih Bu, panjang sekali satu masalah saja nggih. Kemudian Bu Eni, hal-hal apa saja ini yang selama ini Bu Eni anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Untuk mengambil keputusan yang Bu Ayu katakan tadi, yang pertama saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi yang terbaik untuk menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta kemudian
Kemudian saya melakukan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan sebelum mengambil keputusan, yang ada tadi 6 langkah yang sudah saya katakan tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari 6 langkah tadi Bu Eni, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eni anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Yang pertama yang akan saya tempuh yaitu menganalisis kasus, sejauh mana, seberat mana kasus tadi yang dilakukan anak. Kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, norma yang ada, serta tidak lain mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak, baik dalam jangka panjang. Berarti dianalisis ngoten nggih. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dapat mengambil sebuah keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dan dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak boleh merugikan salah satu pihak atau pihak lain. Begitu Bu Ayu. Oke, jadi tidak merugikan pihak lain, kan? Kemudian Bu Eni, apakah Bu Eni memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bu Eni langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bentuk prosedur seperti apa ini yang dilakukan Bu Eni selama ini? Untuk memutuskan sebuah kasus, kita lihat Bu Ayu, kita lihat kasusnya, seberat apa kasusnya. Apabila kasus itu kita anggap ringan, kita bisa memutuskan masalah secara langsung. Namun jika masalah itu bagi saya anggap masalah itu berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, ada 6 langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi agar tidak terjadi kita salah dalam mengambil keputusan. Direfleksikan apa ya. Kemudian Bu Eni, adakah seseorang atau faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bu Eni ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada Bu Ayu. Dalam pengambilan keputusan saya juga tidak harus mengambil keputusan atau selalu mengambil keputusan secara sendiri. Jadi saya dalam hal ini di sekolah melibatkan berbagai pihak, yaitu saya juga harus mengambil keputusan, mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, bahkan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personil yang mempunyai masalah tadi, dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi dalam mengambil keputusan saya banyak membantu, ada yang membantu untuk mencari solusi alternatif, solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Oke, jadi semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran, Bu Eni, masukan. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Eni tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bu Eni petik dari mengambil keputusan dalam dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil banyak Bu Ayu dari pengambilan keputusan yang Bu Ayu ngendikan tadi untuk keputusan dilema etika. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya tersebut dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu saya menjadi lebih bijaksana, juga kadang juga menjadi koreksi diri juga dalam saya menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk kedua belah pihak tadi. Terima kasih Bu Eni, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan
berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan di SD Negeri Gondorio 2 kita ini, membuat saya semakin mengerti bagaimana langkah-langkah terbaik dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Sama-sama Eni. Bu Ayu, semoga pengalaman kita berbagi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat insya Allah. Bagaimana Bu Ayu untuk hari ini Pak? Sepertinya ada sesuatu yang perlu diperbincangkan. Iya Bu Yati, mohon izin Bu Yati, saya di sini mendapatkan tugas untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yati. Dan Bu Yati di sini selaku Kepala SD Bergas Kidul 1 terkait pengalaman Bu Yati selama di pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral dalam sebuah kasus yang dialami oleh peserta didik selama ini Bu Yati. Bagaimana Bu Yati mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bu Yati pimpin selama ini? Iya Bu Ayu, jadi ketika saya menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, yang jelas saya selalu memandang kasus itu dari sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka saya akan menggunakan keputusan benar dan salah karena berkaitan dengan hukum. Yang selanjutnya saya juga memandang lagi bahwa jika saya mengambil keputusan itu semuanya benar, menguntungkan bagi semuanya, maka saya akan menggunakan dengan menggunakan dengan dilema etika, okay? Jadi saya cara dalam menganalisis sebuah kasus antara benar lawan salah itu yang termasuk dalam bujukan moral, kemudian benar lawan benar yang terkandung dalam dilema etika, okay? Kalau dilema etika yang jelas saya harus lebih bijaksana karena nanti keduanya itu jawabannya itu benar, keputusannya benar, dan semua pihak itu istilahnya itu saling yang kedua belah pihak itu saling beruntung karena semua sama-sama benar, ada keputusannya yang membenarkan semuanya, begitu Bu Ayu. Bu Yati. Kemudian Bu Yati, bagaimana nih Bu Yati menjalankan pengambilan keputusan di SD Bergas Lor 1 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu Yati yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gitu. Jadi selama ini saya jika ada suatu kasus di sekolah sini Bu Ayu, saya selalu mengidentifikasi kasus itu terlebih dahulu. Karena apa? Dengan identifikasi saya akan bisa menemukan langkah saya dalam mengambil keputusan, ya. Jadi bisa saya timbang-timbang secara matang. Karena apa? Jika kasus itu kita kok gusa-gusu gitu, kesusu, nanti suatu keputusan itu akan merugikan sebelah pihak. Sehingga saya dalam mengambil keputusan yang pertama adalah mengidentifikasi kasus terlebih dahulu, dengan kata lain nanti hasil keputusan saya itu menguntungkan bagi semua pihak, begitu. Ya. Kemudian Bu Yati, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini Bu Yati? Jadi ketika saya menghadapi kasus itu saya menggunakan untuk memberikan keputusan ada 9 langkah, ada 9 langkah yang diantaranya itu nanti menentukan penyebab permasalahannya apa, siapa yang terlibat, kemudian menanyakan pada orang-orang terdekatnya, gitu. Kemudian berdiskusi dengan sama teman.
teman saya ajak diskusi bagaimana kita ada kasus seperti ini, kita harus seperti apa. Jadi saya tidak merasa bahwa kepala sekolah itu number one, apa-apa bisa sendiri, tidak. Saya tetap melibatkan warga sekolah, lingkungan sekolah kita. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan itu, dan itu saya tawarkan pada teman-teman. Ada kasus seperti ini, bagaimana solusi teman-teman. Jadi semua yang ada di lingkungan sekolah ini akan mengungkapkan berbagai macam pemecahannya. Selain itu saya juga melibatkan stakeholder yang ada di lingkungan sini, kadang juga wali murid, kadang juga perangkat desa, sehingga kita itu bisa saling berkolaborasi dan keputusan yang saya ambil itu bermanfaat bagi semua orang. Selanjutnya saya juga menimbang dari berbagai macam sudut. Saya timbang-timbang terus agar keputusan yang saya buat itu tidak bagi saya itu membuat penyesalan di kemudian hari. Karena apa? Satu keputusan yang merugikan banyak orang, nanti kita itu kan menyesal karena hasil selanjutnya kita tidak bisa memutuskan lagi dengan baik, sehingga kasus yang ada itu akan jendel, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Itu baik, kira-kira ada 9 langkah-langkah dalam mengambil keputusan, diantaranya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nggih Bu Yati nggih. Selain itu Bu Yati, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bu Yati ini? Yang paling efektif yaitu saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Bergaskitul 1 ini menganalisa kasus Bu Ayu. Jadi kasus yang ada itu saya analisa. Kasus itu termasuk kasus ringan, sedang, atau berat. Jadi setelah dianalisa, otomatis nanti kita itu bisa menentukan keputusan apa yang akan kita lakukan, sehingga dengan menganalisa seperti itu kita itu mengedepankan kepentingan umum atau solusi peraturan dan norma yang berlaku. Karena apa? Di dalam kasus itu harapannya itu kita bisa mengubah, jadi anak bermasalah, anak melanggar peraturan bukan berarti anak itu salah. Jadi selalu saya analisa berbagai macam penyebabnya. Jadi anak juga setelah dianalisa, setelah diputuskan dari masalah kasus yang ada, anak itu menjadi bersemangat, bukan malah anak itu kendor, saya kok jadi jengkel, saya kok jadi malas sekolah gitu. Jadi analisa yang utama bagi saya. Nggih, dianalisa Bu yang utama nggih. Kemudian Bu, hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang menjadi tantangan bagi saya itu pada bidang apa? Dalam memutuskan masalah, karena dalam memutuskan masalah itu ada kalanya masalah itu ringan, seperti tadi saya ungkapkan, ada yang masalah sedang dan masalah yang berat. Jadi dalam memberikan keputusan itu yang merupakan tantangan bagi saya terngiang-ngiang dulu. Jadi dalam memutuskan permasalahan itu memang butuh pemikiran yang sangat dalam, apalagi kita mengambil dilema etika Bu Ayu. Jadi tetap saya tantangan saya itu berpikir, kalau masalah ringan bisa langsung saya selesaikan, tapi kalau yang berat itu berulang kali saya timbang-timbang, saya pikir-pikir, kecuali saya sendiri juga pertimbangan dengan teman-teman yang ada di sekolahan, juga kadang melibatkan tadi ada orang tua, ada perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya sini. Jadi tantangan saya itu menentukan dalam pengambilan keputusan itu. Tantangannya di pengambilan keputusan itu tadi ya Bu Yati ya. Kemudian Bu Yati, apakah Bu Yati memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu gitu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bu Yati langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa ini yang Bu Yati jalankan?
Kalau tata kelola atau tata kala nggih atau jadwal yang jelas tidak terjadwalan Bu Ayu, karena kasus itu kan datangnya tidak tahu. Gitu. Nggih. Sekarang misalnya siapa tahu yang ingin ada kasus atau ada masalah kan tidak. Jadi yang jelas saya tidak punya jadwal. Kami selaku pemimpin pembelajaran di SD Bergas Kidul 1 ini selalu istilahnya menyelesaikan masalah yang ada. Jika tidak ada ya alhamdulillah kita tidak ada masalah kan seperti itu. Jadi untuk memutuskan segala kasus yang ada itu yang jelas kita tidak punya jadwal, karena harapannya juga tidak terlalu banyak masalah, tapi tidak mungkin kehidupan itu tidak ada masalah. Bahkan kita bertemu seperti ini juga ada masalah kan seperti itu. Namun harapannya dari tantangan yang ada nanti kita itu bisa mencari solusinya dengan baik. Kondisional gitu Kondisional, ya, Bu, ya. so, dengan situasi Bu Ayu, tidak gerusa-gerusu seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas ada. Jadi dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi saya utarakan di depan, otomatis bahwa saya itu selalu melibatkan orang-orang terdekat di lingkungan sekolah sini, terutama warga sekolah, ada bapak ibu guru, ada operator, ada penjaga, bahkan ada pustakawan, semua saya kumpulkan jadi satu untuk istilahnya kan bermusyawarah, karena pas ada kasus itu. Selanjutnya selain warga yang ada di lingkungan sekolah, Bu Ayu, jika memungkinkan masalah itu melibatkan orang tua untuk memutuskan permasalahan itu, mencari solusi, saya juga melibatkan orang tua murid. Selain itu juga perangkat yang ada di desa sini, terus stakeholder dan semua staf yang ada di lingkungan sekolah ini. Dengan harapan saya itu mempunyai banyak sumber untuk mengatasi kasus yang ada. Yang jelas kasus yang ada itu segera kita atasi supaya tidak melebar dan istilahnya tidak langsung menjadi-jadi. Kasus selesai, masalah selesai, semua kembali bersemangat. Bapak Ibu guru semangat bekerja, siswa juga semangat untuk belajar. Luar biasa sekali nih Bu Yati. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Yati tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Yati petik dari mengambil keputusan dilema etika? Iya Bu Ayu, jadi setelah kita itu banyak seperti ini ya, banyak berbincang-bincang, banyak berkomunikasi, seperti pada pagi hari ini banyak sekali hikmah yang bisa saya ambil Bu Ayu. Dengan begini kita tuh merentul di pikiran, oh ternyata mengambil keputusan itu seperti ini, ternyata tidak cepet-cepetan sepenting rampung. Nah, ternyata juga mempertimbangkan bahwa keputusan saya itu nanti itu bermanfaat bagi orang lain apa tidak. Nah, karena kita itu mengambil dilema etika, maka keputusan itu harus benar lawan benar. Gitu. Dua permasalahan yang dua-duanya itu benar, sehingga apa? Bermanfaat bagi semuanya atau bermanfaat secara umum seperti itu. Jadi tidak asal-usulan, tidak asal-asalan. Oh hanya begini saja lah. Dengan begini itu kok kita bisa istilahnya gimana ya? Tukar kawruh. Bagaimana Bu Ayu kalau ada masalah ini seperti ini, terus saya itu punya. Oh ternyata idenya Bu Ayu bisa saya terapkan di sini. Begitu juga idenya saya bisa diterapkan di Bu Ayu. Jadi kita itu semakin percaya diri, semakin istilahnya realistis, juga semakin istilahnya dalam menggali untuk pengambilan keputusan itu semakin mantap, banyak cara ke arah benar lawan benar tadi. Luar biasa sekali Bu Yati. Terima kasih banyak ini Bu Yati atas waktunya, sudah berkenan berbagi pengalaman Bu Yati di SD Bergas Kidul 1 ini. Terkait pengambilan keputusan yang sudah Bu Yati laksanakan, membuat saya semakin mengerti Bu Yati bagaimana langkah terbaik dalam
pengambilan keputusan. Begitu Bu Yati. Berkenan berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan. Menurut saya semakin mengerti bagaimana langkah-langkah terbaik dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Bu Yati. Semoga ini sungguh membawa banyak manfaat kebaikan untuk SD panjenengan, untuk saya sendiri. Gitu nggih Bu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.